bagaimana nasib mereka semua yang di London ya. Halo? Ah, Castello, gimana kah? Selamat kah? Ah, cepat-cepat pulang ke tempat kita. Kau masih ingat kan? Oke, siap. Jadi Oke, kita kenapa Ton? ah, ayo, kita harus nunggu di depan. Ada orang spesial datang. Masuk. Hola, señora. Apa kabar Hans? Ya, apa kabar? Apakah dirimu baik-baik saja kah? Setelah gempuran musuh yang menimpa markas kita langsung. Untungnya diriku selamat Hans. Oh ya sebentar, saya mematikan dulu mesin mobil saya. Kamu bisa selamat Hans dari gempuran para musuh kita di sana. Dan ternyata kamu sudah sampai sini saja. Jadi panjang ceritanya. Intinya kan sebelum hari kalian diserang di markas itu saya masih di sini kan. Saya membawa Pirkon kemari untuk membantu keluarga kita. Dan saat saya kembali, markas sudah hancur. Ya, karena diriku, Kenzo dan Renzo, kita digempur habis-habisan di sana dan untungnya diriku bisa kabur. Nah, tetapi kita bertiga itu berpencar dan diriku baru menemukan seseorang yang kamu kenal. Dan oh ya, diriku akan memanggilkan dia. Ini yang kemarin bertemu di London juga kan? Kenzo Listen. Iya, Anda betul sekali. Bagaimana dirimu? Apakah mungkin cacatmu itu terasa kembali setelah penyerangan tersebut? Ya, saya sedikit mengenang lah hadiah dari Anda, dan saya juga memerlukan beberapa waktu untuk mengobati, dan saya bukan mungkin jatuhnya, mungkin sih saya mengajukan operasi yang dimana saya menggunakan anggota tubuh separuh yang menggunakan, ya bisa dibilang palsu lah. Iya. Saya juga melihat itu kemarin secara langsung. Tapi kau baik-baik saja kah setelah markas kita di London diserang itu? Ya, baik-baik saja, namun ya ada sedikit galak lah yang mana kita yang jalan itu terdapat penyerangan. Ya,
untunglah kau masih bisa selamat. Eh, Haruskah kita menjelaskan kepada keluarga saya hubungan kita sebenarnya, Kenzo Listen? Ya, mungkin sudah waktunya diberitahu pada mereka apa hubungan kita sebenarnya. Ya, mungkin ini akan sedikit mengejutkan kalian ya. Jadi di saat kita di London sana, kita berhasil menyelamatkan ayah dari saya, pendiri Casano sebenarnya, Vincenzo Casano. Tapi namun naas, setelah penyerangan tersebut di markas kita, ya bisa dibilang Vincenzo ditangkap kembali gitu kan oleh pihak musuh. Dan yang membuat saya terkejut adalah bahwa fakta hubungan saya dengan Kenzo Listen bukan sekedar teman. Kalian ingin tahu? Apa itu Tuan kalau boleh tahu? Kenzo Listen adalah anak bungsu dari Vincenzo Casano. Jadi otomatis dia adalah adik terakhir saya. Wow, ternyata Tuan Ali selama ini masih mempunyai saudara ya? Ya mungkin karena saat kecil saya dititipkan kepada Jack Hopkins, ayah saya yang satunya. Jadi saya tidak ingat bahwasanya saya mempunyai adik selain Lance Hopkins. Ternyata peperangan waktu itu melibatkan saudara Tuan Han sendiri ya. Ya mau bagaimana lagi, saya juga kan, bahkan Kenzo sendiri pun tidak tahu bahwasanya adalah kakak dia gitu. Aduh, jadi nggak enak waktu tragedi pemotongan tangan Tuan Kenzo yang dulu. Oh ya, jadi gimana Kenzo? Apakah kau menerima semuanya dengan ikhlas karena yang melakukan itu terhadapmu adalah kakakmu sendiri, dan bahkan itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jadi ya saya tidak akan meminta maaf akan hal itu. Ya, kalau dari pribadi saya sudah memaafkan kakak saya yang sudah dia lakukan pada apa yang dia, dan saya juga sudah memaafkan kalian semua, dan saya juga sudah melupakan kejadian-kejadian kemarin. Nah, jadi kalian dengar semua, kalian tidak perlu merasa bersalah lagi atas apa yang kalian lakukan terhadap Kenzo, karena dirinya sendiri sudah menerima itu dengan ikhlas, dengan lapang dada. Ya, mungkin ada kenangan terindah ada. Ya, kau bisa anggap itu mungkin ya sedikit permainan kecil dengan abangmu sendiri ini. Jadi ya, jangan dibawa hati lah. Ya, mungkin permainannya sedikit ekstrim ya sebagai adik. Ya, namun tak apalah, ya udah menerimanya. Dan saya juga kan yang memulai, ya bisa dibilang perbentrokan tahun kemarin. Iya, lagian kau sendiri, kenapa bisa-bisanya kau dicuci otaknya, Ais? Ya sudah, kita sudahi pembicaraan keluarga ini. Oh iya, untuk kalian berdua, kalian bisa langsung istirahat aja di dalam, karena kan dilihat dari raut wajah Castello, ya kalau wajah kamu ketutup sih. Kalau dari wajah Castello ini amat begitu lelah gitu. Sebentar Hans, diriku ingin menyampaikan sesuatu bahwasanya
Renzo sampai hari ini, detik ini pun dia belum masih ada kabar. Diriku sudah mencari keberadaan dirinya tuh sangat sulit. Ya, saya juga memikirkan hal itu. Tapi kita semua tahu kemampuan Renzo bagaimana kan. Jadi ya mungkin kita bisa tenang akan hal itu. Dia pasti kembali hidup-hidup. Ya, diharapkan seperti itu ya. Dia kembali ke sini dengan selamat. Dan oh ya, diriku dan Kenzo sudah memutuskan bahwasanya diriku dan Kenzo akan bergabung ke dalam keluarga Kasano. Ya, pada dasarnya memang kalian sudah terikat terhadap Kasano. Untuk apa kalian bilang lagi bergabung kembali ya? Karena kan dari awal kalian memang Kasano. Ya, intinya selamat datang kembali di Kasano Familia. Si Hans. Oh tapi ya, saya cuman mengingatkan satu hal. Diriku masuk ke dalam keluarga Kasano bukan ingin sebagai underboss kembali, tetapi diriku ingin menjadi, ya kalau bisa dibilang itu kapok lah. Dan dirimu juga tahu kan, sudah lama sekali diriku tidak berada di sini dan Kasano sudah dihandle oleh Dimas dan Rio. Ya mungkin dari diriku cuman ingin menjadi kapos saja, tidak lebih dari itu. Ya tenang akan hal itu. Saya tidak akan memberi tanggung jawab yang besar lagi ya terhadap kau. Karena mungkin dari saya sekalipun tidak akan merebut tugas Don dari Dimas. Saya akan biarkan hal itu untuk Dimas dan Rio agar mereka bisa setidaknya mempunyai pengalaman memimpin keluarga, dan kita hanya sekedar membantu. Oke. Oke. Oh ya, dan ini diriku kemungkinan besar diriku tidak akan lama berada di Amerika, karena diriku juga bersama Kenzo sedang mencari keberadaannya Renzo, begitu. Ya kalau sebisa mungkin ya, kalau misalkan Renzo tidak datang ke sini dalam waktu yang lama, ya mungkin diriku akan mencarinya begitu, karena diriku juga tahu kemampuan dia. Tapi ya diriku masih khawatir bahwasanya akan terjadi hal-hal yang ya tidak diinginkan lah. Ya, saya juga ngerti. Ya, bukan hanya kau yang akan mencarinya ya. Kita bertiga harus tanggung jawab lah. Secara kita bertiga yang mengikut sertakan dia kan dalam tugas di London. Jadi mau tidak mau kita harus mencari dia kalau memang dia menghilang terlalu lama. Ya seperti itu. Dan oh ya, Kenzo, dirimu ingin menyampaikan sesuatu kembali kah? Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu pada abang saya, bahwasanya kejadian yang ya bisa dibilang waktu itu kejadian menyerang kalau itu bukan dari saya, tetapi ya sebenarnya abang tahu lah, di farm saya dulu ini kan ada 2 uji.
saya dan Pablo, yang dimana Juan Pablo ini yang bisa dibilang apa ya, menyuruh membantai Kasano seperti itu. Ya ya, saya juga ngerti. Karena setelah saya selidiki dan dapat info dari mantan keluarga kalian juga, Pirkon yang sekarang sudah ada di Kasano, ya dia bilang bahwasanya itu semua atas perintah Juan Pablo. Jadi ya saya sudah tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Ya saya juga kasihan sih ngelihat adik sendiri sampai dicuci otaknya. Kalau ini anak Vincenzo apa bukan sih sebenarnya? Oh ya, diriku ingin meminta maaf kepada dirimu Kenzo, bahwasanya diriku dan Renzo dulu itu karena tidak tahu apa dirimu adalah adiknya Hans, ya diriku cuma ingin minta maaf kepada dirimu bahwasanya dulu diriku sempat memotong tanganmu itu. Ya sudahlah, gak usah dibahas lagi lah. Sudah selesai juga kan. Ya kalau dibahas terus nanti dia nanti bawel ya. Bentar Tuan, ini saya juga menanyakan untuk kabar MDM sekarang bagaimana itu Tuan Kenzo? Apakah menghilang atau masih dipegang oleh John Pablo? Oke, untuk pertanyaan dari Dimas ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Untuk MDM sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena kelakuan Juan Pablo sendiri, yang dimana Juan Pablo berusaha untuk menfitnah saya, yang dimana dia menfitnah saya, menuduh mengambil uang di berangkas sebanyak 5 juta, mengambil senjata, mengambil marjo, dan saya tidak melakukan hal tersebut. Tetapi tidak berselang lama dari situ, Juan Pablo ini mengaku kepada saya bahwasanya kalau dia itulah semuanya yang mengambil itu. Ternyata MDM menghilang gara-gara itu tadi ya. Iya, gara-gara bisa dibilang tingkah laku Juan Pablo yang sangat brengsek. Dia berusaha ingin menyatukan saya, ingin membuat saya jatuh dan nunduk pada dia, namun tidak bisa. Saya dengan prinsip saya sendiri, saya tidak akan nunduk pada orang-orang yang berusaha untuk membuat saya nunduk. Apakah Tuan Kenzo sendiri tidak ingin membalaskan dendam kepada Juan Pablo yang telah memfitnah Tuan Kenzo ini? Kalau hal itu ada, saya berencana ingin membalas dendam pada si brengsek itu. Namun saya tidak akan sendirian membalas dendamnya. Mungkin saya akan ditemani oleh Virkon yang akan menemani saya untuk membalas dendam pada Juan Pablo, yang dimana rencana saya untuk membalas dendam ke diri saya ini pada Juan Pablo itu ya bisa dibilang sedikit brutal, namun ya tergantung abang saya diperbolehkan atau tidak ya. Jadi kau meminta persetujuan terhadap saya, ha? Ya begitulah. Ya kalau memang kau mampu ya silakan. Tapi dengan statusnya yang dimana di saat diriku pulang dengan selamat, tandanya Juan Pablo itu sudah tidak ada di kehidupan kita. Namun saat diriku ini sudah tidak pulang kembali, atau bisa dibilang sudah tidak ada, maka saya ingin meminta kepada dirimu untuk balaskan dendam saya kepada Juan Pablo. Bagaimana?
dendammu itu, maka otomatis menjadi dendam Kasano juga. Tenang saja, bukan hanya kau yang dendam. Siapapun keluarga Kasano yang menyimpan dendam terhadap siapapun, itu akan ditanggung oleh satu keluarga Kasano. Jadi kau tidak bisa menganggap itu urusanmu sendiri. Mungkin bukan saya yang bisa membalaskan dendam, tapi anggota Kasano yang lain mungkin mampu. Ya, saya sangat percaya kepada dirimu. Tapi apakah saya boleh untuk mengajak, ya bisa dibilang rekan-rekan saya dari MDM itu, untuk saya ajak dari keluarga Kasano ini? Karena pada dasarnya keluarga MDM itu hampir semua itu adalah bawaan dari diriku, dan Juan Pablo itu tidak ada pembelaan. Jadi untuk mendapatkan pembelaan yang sangat kuat, bagaimana kalau diriku mengajak anak-anak MDM dulu untuk masuk ke sana? Ya, boleh. Selama itu kau yang membawa mereka, saya terima. Karena sebelumnya pun ya bisa dibilang saya tidak ingin bermusuhan dengan keluarga MDM. Tapi mau tidak mau, posisi kita di situ adalah korban dan kita harus membalas. Dan bila dikata saya mempunyai dendam terhadap seluruh keluarga MDM itu, ya jelas tidak. Saya hanya mempunyai dendam terhadap dalangnya. Karena suatu aksi, suatu perbuatan itu tidak akan tergerak tanpa dalang di dalamnya. Bentar. Untuk mengajak anak-anak MDM sendiri itu boleh-boleh saja Tuan Kenzo. Tetapi saya mempunyai wanti-wanti kepada Tuan Kenzo sendiri bahwasanya takut nanti kedepannya anak-anak MDM yang dulu itu terpengaruh oleh Juan Pablo yang sekarang. Karena Juan Pablo ini masih berkeliaran di kota ini. Begini Dimas, begini. Jangan takut untuk anak-anak MDM baik kepada Pablo. Mereka tidak seperti itu. Kenapa? Jadi begini awalnya tuh. Anak-anak MDM tuh dulunya adalah, ya bisa dibilang satu komunitas sama saya, komunitas mobil, dan yang dimana Tuan Pablo meminta saya untuk membuat suatu farm yang awalnya itu sebuah kartel, namun tidak jadi dan dipindahkan ke mafia. Dan akhirnya saya mengajak semua anak-anak di komunitas saya itu untuk memasuki mafia, dan mereka sangat setuju. Dan setelah berselang lama farm, ya bisa bilang keluarga MDM ini berjalan, ya dari anak-anak yang saya bawa MDM itu bercerita kepada saya bahwasanya perilaku Juan Pablo ini sangat tidak mengenakan kepada mereka. Bagaimana bisa? Karena begini, Juan Pablo ini hanya bisa untuk menyuruh-nyuruh dan menunjuk-nunjuk yang lain tanpa adanya kerja keras. Dan mereka pun sangat tidak suka, dan mereka pun berbicara kepada saya bahwasanya apabila MDM bubar, anak-anak yang dibawa oleh saya itu bakal memihak kepada saya. Jadi Juan Pablo itu tidak ada pembelaan maupun dari orang lain ataupun dari keluarga sendiri.
Jadi untuk Dimas jangan takut dan jangan khawatir untuk hal itu. Karena anak-anak MDM ini sangat berpihak pada saya. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya tindak, mereka pasti bakal ikut serta. Paham? Paham Tuhan. Oh ya, Hans, diriku juga ingin menyampaikan sesuatu, bahwasanya kemungkinan besar diriku akan mengganti identitas di sini. Karena apa? Karena di London nama diriku itu sudah tidak aman, dan ya mungkin bisa jadi yang memburu kita bisa datang ke sini dan diriku akan mengganti identitas di sini. Kemungkinan besar seperti itu. Ya sama, saya harap yang ikut serta dalam misi di London semuanya mengganti identitas di sini. Begitupun dengan saya. Tapi yang saya tanyakan, sejak kapan Irfan bergabung dalam Kasado ini? Di saat kau ingat kah, di saat saya berniat mengumpulkan beberapa, ya bisa dibilang resource lah untuk kita di London. Nah, saya tidak sengaja bertemu dengan Pirkon di sana. Entah apa yang dia lakukan, dan dia bilang mungkin ya dia menjadi tentara bayaran di sana. Karena bisa dibilang saya juga cukup menyukai Pirkon dulu, respect lah terhadap Pirkon, apalagi terhadap kemampuannya. Jadi saya tawarkan pekerjaan di keluarga kita. Dan ingat, bergabungnya Pirkon terhadap keluarga kita itu bukan semata-mata hanya bergabung menjadi keluarga. Dia menawarkan diri menjadi, ya bisa dibilang hitman dari keluarga ini, dan dia bakal bergerak jika ada hasil terhadapnya. Gitu. Kalau boleh jujur, diriku ini sangat terkejut dan diriku juga yang bertanya kepada di saat ini saya mau masuk Kasado dan ingin diriku tanyakan itu, diriku itu ditaruhkan, diposisikan sebagai apa? Nah, kau jadikan panglima perang, sanggup tidak? Ya, saya sangat sanggup saja, dan kebetulan saya juga sangat dengan darah segar dimiliki oleh manusia tengil. Ya, sudah lama sekali saya tidak mencicipi darah manusia tengil. Oke. Dan ya, karena kita tidak akan setiap hari perang, selain jadi panglima perang, kau menjadi ajudanku langsung. Mungkin di saat nanti ada satu pertemuan yang membahayakan, ya saya akan membawa kau untuk melindungi saya. Dengan senang hati ya Bang. Tapi yang aku minta, mungkin aku tidak bisa sendirian untuk, ya takutnya ada peperangan atau apa. Diriku ini membutuhkan lah, bisa dibilang pendamping sebagai panglima yang lain. Bagaimana? Ya, itu bisa diatur nanti. Tenang saja. Oke, baik. Terima kasih ya Bang, sudah ingin menerimaku dengan secara baik. Walaupun dulu ya dirimu tahu lah bagaimana. Sudahlah, jangan kau bahas lagi. Masa lalu biarlah berlalu. Ya, silakan lanjut lagi. Ada yang ingin berbicara lagi di sini? Mungkin cukup dari diriku.
Kalau dari saya cukup Tuan. Tuan Rio. Aman. Kalau saya tidak ada lagi pertanyaan. Ya bentar. Kalau Tuan Kenzo sendiri membutuhkan identitas Tuan Pablo yang sekarang, bisa nanti tanyakan ke saya Tuan. Ya udah, nanti kau urus aja itu berdua ya dengan Kenzo. Dan juga jika memang sudah selesai kita pertemuan hangat ini ya, kalian nggak kasihan kah lihat mereka berdua ini kelelahan? Kasihan. Itu udah, kalian berdua istirahat saja ke dalam sana, dan kalian lakukan tugas seperti biasa.